Salam jumpa dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini hari yang menggembirakan, hari yang mencerahkan, hari yang kita harapkan. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita untuk menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami bersyukur untuk rahmat kerahiman-Mu, memberikan hari yang baru kepada kami, berikan juga semangat juang yang baru, kegembiraan yang baru, untuk menghadapi hal-hal yang baru, apapun bentuknya, dari manapun datangnya. Kami percaya dengan pertolongan dan rahmat Allah, tidak ada hal yang terlalu sulit untuk kami jalani, dan tidak ada hal yang terlalu berat untuk kami pikul, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang ada di belakang kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam kuat kuasa-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Amsal 28. Dan kita akan merenungkan ayat yang pertama yang berbunyi, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Sebaliknya orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara pernah dalam suatu perjalanan naik motor di luar kota, saya mampir di sebuah warung makan. Yang saya lihat banyak orang ada di situ. Saya berani turun dan meskipun di luar kota, karena saya lihat warung ini cukup ramai, jadi saya turun untuk makan di situ. Waktu itu memang saya pakai jaket agak tebal ya, jadi mungkin kelihatan lebih gede badannya. Nah, tetapi ketika saya sedang berjalan menuju ke warung itu, mereka semua lari serabutan. Lalu sesampainya di dalam saya tanya, loh, pada kemana Bu? Orang-orang itu pada lari, takut dikira bapak polisi. Oh, pada main kartu ya Bu? Iya, kata si ibu dengan polosnya. Pernah saudara-saudara ngadepin masalah seperti itu? Atau sendiri mengalami hal semacam itu? Kalau pernah, maka demikianlah konteks maksud ayat kita. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Lari karena takut, lari meski tidak sedang dikejar polisi, tetapi takut dengan bayangannya sendiri. Lari takut karena ada polisi di depan, padahal tidak lagi merahasia di lalu lintas. Lari takut dikiranya lagi nyari pemakai narkoba. Lari takut dikiranya ada debt collector. Dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, orang-orang fasik itu lari bukan oleh karena mereka penakut. Oh, bukan. Sangat mungkin mereka adalah orang-orang yang pemberani. Tukang begal misalnya. Oh, itu pemberani, bahkan nekat super itu. Penjual dan pemakai narkoba. Itu bukan orang yang tidak tahu resiko. Mereka tahu betul bukan saja penjara resikonya, tetapi juga hukuman mati. Tetapi toh mereka tetap menjalankan aktivitasnya seperti itu sampai suatu saat ditangkap beneran. Nah, tetapi kalau mereka itu lari, meskipun tidak lagi dikejar atau tidak lagi dicari, itu lebih pada cara nurani bereaksi. Di dalam hati mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar, nabrak panduan norma masyarakat atau bahkan nubruk aturan KUHP. Jadi ada rasa bersalah meskipun tidak ada yang menyalahkan. Adam ngumpet
mendengar langkah Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 8. Kain melarikan diri sesudah penumpahan darah Habil adiknya. Ada yang oleh karena rasa malu, ada yang untuk menghindari tanggung jawab, mereka itu lari. Bahkan meskipun tidak dikejar. Nah, saudara, beda dengan sikap dan perilaku yang disebut orang benar. Kata pengamsal, ia merasa aman seperti singa muda. Saudara-saudara, orang benar ini tidak bermasalah. Bukan berarti tidak ada masalah hutang piutang, dengan hukum, masalah dengan janji, masalah dengan komitmen, bisa saja. Dia masih punya utang, tetapi tetap punya komitmen terhadap hutangnya. Paling tidak selalu siap untuk bertanggung jawab. Atau meskipun tidak bisa menepati janji, tetapi masih berkomitmen untuk menepatinya di lain kesempatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Digambarkan oleh pengamsal orang-orang semacam ini, maka hidupnya lebih aman, lebih stabil, tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan, dan kekhawatiran. Dan gambarannya sangat menggembirakan, meneguhkan, seperti singa muda. Singa muda ini gagah, kekar, berani, tidak takut apapun. Kalau sudah mencengkeram sesuatu, pantang dia lepas. Sudah punya janji, tetap diusahakan secara maksimal untuk ditepati. Sudah punya tekad, pantang dia mundur. Sekali layar terkembang, dia akan terus berlayar sampai kepada tujuan. Sudah punya janji, pantang dilanggar. Bahkan gelut pun bila diperlukan, ya dilakoni. Nah, saudara-saudara, jadi gambarannya heroik. Luar biasa, meneguhkan. Dan Alkitab memang sering menggambarkan juga orang-orang benar, orang-orang yang tangguh, yang terampil, yang kuat seperti singa muda. Penuh percaya diri. Percaya diri bukan oleh karena dia terlalu mengandalkan diri, tetapi oleh karena ada yang diandalkan. Ada yang dipercayai yang lebih besar dari dia, yaitu Tuhan. Jadi orang yang bersandar sepenuhnya, mempercayakan seluruh hidupnya pada Tuhan, jauh lebih tenang. Tenang bukan oleh karena tidak ada persoalan, tetapi oleh karena dia mempercayai bahwa ia punya Tuhan yang memiliki dia, sumber jawaban. Tenang bukan oleh karena bebas dari kesulitan, tetapi oleh karena kesulitan pun dia imani sebagai media Tuhan untuk mempertajam dan memperkaya perspektif hidupnya. Jadi gambarannya lebih stabil, lebih kuat, dan lebih tenang. Jadi masalah silahkan datang, meski tidak diharapkan. Persoalan semoga mampir meskipun ia pengen steril. Karena ia percaya Tuhan lebih kuat dan lebih besar dari persoalan hidupnya. Dengan apa yang dihadapinya, dia imani bahwa Tuhan lebih besar daripada kerumitan masalah yang dia temui. Sampai di sini perjalanan ziarah kita hari ini. Kita jumpa pada perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.